Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi paragraf dalam tulisan ilmiah yang disusun oleh 1. Yesi Deviana Putri, 2. Elencia Regita Cahyani, 3. Saya sendiri Kusno Khotimah, 4. Rivaldo Oliver Sipayung, 5. Muhammad Faruk Sawaludin, 6. Muhammad Fadil Imam Prakoso. Next. Yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf merupakan kumpulan sebuah kalimat yang disusun secara runtut dan terperinci sehingga terbentuklah sebuah susunan yang dikenal dengan satu istilah, yaitu paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Unsur-unsur penyusunan paragraf. Terdapat 3 unsur utama antara lain 1. Kalimat pembuka, 2. Kalimat inti, 3. Kalimat penutup. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dibantu dengan kalimat pendukung. Selanjutnya akan dibacakan Elencia. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka memiliki fungsi sebagai pengantar untuk mencapai pokok permasalahan atau topik yang akan dikembangkan atau diuraikan. Yang kedua, paragraf penghubung. Dalam paragraf penghubung, masalah yang akan diuraikan terdapat di dalam paragraf ini. Yang ketiga, paragraf penutup merupakan akhir dari sebuah karangan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rivaldo. Selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah eksposisi, berisi uraian tentang suatu topik dengan tujuan memberikan informasi. 2. Argumentasi, bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat. 3. Deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan. 4. Persuasi, karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. 5. Narasi, karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul menyusul. Next. Selanjutnya jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Ditandai dengan terdapat kalimat utama di awal paragraf. 2. Paragraf induktif. Ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran. Ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf deskripsi. Ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Yang kedua, paragraf proses. Ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses. Yang ketiga, paragraf efektif. Paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faruk. Ya, saya di sini menggantikan Faruk, jadi langsung aja. Jadi kriteria paragraf yang baik terdapat 3 unsur, yaitu 1. Kesatuan atau kohesi. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. 2. Kepaduan atau koherensi, yaitu syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherensi atau kepaduan. 3. Kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Next. Jadi kesimpulannya teman-teman, paragraf merupakan suatu bagian dari sebuah bab yang berisi kalimat-kalimat di mana antar kalimat tersebut memiliki satu unsur keteraturan, kesesuaian, dan kesamaan konsep, materi,
dan permasalahan yang dibahas dalam paragraf tersebut. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya ingin bertanya, nama saya Galis Stepaningrum, NDH 04. Kenapa untuk penulisan setiap paragraf baru itu selalu menjorok ke dalam? Terima kasih. Untuk yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, saya dari Ananda, MDH 18. Di dalam paragraf terdapat 3 unsur utama. Bagaimana jika salah satunya tidak dipergunakan? Terima kasih. Iya, pertanyaan diterima. Yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Saya Yesdazana Putri ingin menjawab pertanyaan dari Galis Stepaningrum. Pertanyaannya, kenapa setiap penulisan paragraf baru harus ditulis mendorong ke dalam? Jadi tujuannya itu untuk mempermudah mengetahui bagian paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Maka dari itu diberi tanda di salah satu kata awal paragraf menyorok ke dalam. Terima kasih.
Untuk teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud paragraf penuh kalimat topik? Terus bagaimana penentuan kalimat utamanya? Pertanyaannya bisa diulang? Apa sih yang dimaksud paragraf penuh kalimat topik dan bagaimana menentukan kalimat utamanya? Saya akan menjawab pertanyaan dari yang terakhir tadi, Mbak Kofifa Ifatul Elsa Teresa ya. Iya, Ya, paragraf penuh kalimat topik itu adalah jenis paragraf yang terbentuk dari kalimat topik atau kalimat utama dari seluruh paragraf. Hal ini menyebabkan tidak ada satupun kalimat dalam paragraf yang tidak termasuk ke dalam kalimat topik atau kalimat utama. Bisa difahami? bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk yang lainnya bisa bertanya lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Assalamualaikum, boleh bertanya nggak? Boleh. Saya Farhan Firdaus. Pertanyaannya, ciri-ciri dari paragraf itu sendiri itu seperti apa? Ciri-cirinya gitu, ciri-ciri dari paragraf. Baik, sebentar. Tadi ciri-ciri apaan, Farhan?
ciri-ciri paragraf. Oh, ciri-ciri paragraf. Oke, oke. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan Firdaus. Jadi ciri-ciri dari paragraf itu, jadi ciri-ciri dari paragraf itu sendiri adalah 1. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, gitu. Terus yang kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri atau menjorok ke kanan untuk jenis karangan biasa. Nah, yang ketiga, di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terletak pada kalimat utama. Seperti itu, Farhan. Terima kasih. Oke, siap-siap. Terima kasih Fadil. Ya, sama-sama. Maaf, tadi pertanyaan yang belum terjawab itu pertanyaannya Mbak Shirley kan? Yang lain udah semua? Kalau nggak salah yang belum itu Shirley sama Arum kalau nggak salah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Shirley. Pertanyaannya, di dalam paragraf terdapat 3 unsur utama. Bagaimana jika salah satunya tidak dipergunakan? Jawabannya, unsur utama merupakan unsur penting dalam pembuatan paragraf. Jika salah satu tidak dipergunakan, tidak dapat menjadi sebuah paragraf atau paragraf tersebut tidak sempurna. Apakah Mbak Shirley dapat menerima jawaban kami? Ya, mantap. Terima kasih. Terima kasih juga.
Untuk Arum, perasaan tadi udah dijawab ya? Udah. Udah kan? Oke. Udah. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.